telah diberikan kepada kelompok kami. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan saya, yaitu Mewakili Sari, dan yang pertama akan membawakan materi oleh Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu anggaran biaya operasional. Nah, itu anggaran biaya operasional itu misalkan sebuah rencana pengeluaran yang berkaitan dengan distribusi dan penjualan produk perusahaan serta pengeluaran untuk menjalankan roda organisasi. Di mana anggaran biaya operasional itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu anggaran biaya pemasaran, yang kedua itu anggaran biaya administrasi dan umum. Nah, di mana anggaran biaya pemasaran itu semua rencana pengeluaran yang berkaitan dengan seluruh aktivitas penjualan dan pendistribusian produk perusahaan. Sedangkan anggaran biaya administrasi dan umum yang terdiri dari gaji staf administrasi penjualan, gaji dan komisi wiraniaga, gaji manajer pemasaran, biaya iklan, biaya pelatihan wiraniaga, biaya telepon kantor pemasaran, biaya listrik kantor pemasaran, biaya depresiasi kantor pemasaran, biaya depresiasi kendaraan pemasaran, biaya alat tulis dan cetak kantor pemasaran, biaya korespondensi, biaya angkut, contoh barang gratis, biaya gudang, biaya pengepakan dan pengiriman, biaya gudang, biaya penagihan, dan macam-macam biaya pemasaran. Di mana itu sebagian biaya dalam sebuah pemasaran itu bersifat tetap jumlahnya pada tiap periode dan waktu. Namun ada juga sebagian lain yang bersifat tetap fluktuatif yang sesuai dengan volume aktivitas. Karena itu dalam proses penyusunan anggaran biaya pemasaran perlu mempertimbangkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap biaya-biaya tersebut. Kelompok biaya pemasaran yang merupakan biaya yang bersifat tetap jumlahnya adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh volume aktivitas seperti gaji staf administrasi pemasaran, gaji wiraniaga, gaji penyedia wiraniaga, biaya depresiasi kantor pemasaran, biaya depresiasi gudang, biaya depresiasi kendaraan pemasaran, dan lain-lain. Karena itu, biaya pemasaran yang bersifat tetap ini dari satu periode ke periode relatif tidak berubah, kecuali terjadi kenaikan disengaja. Kenaikan biaya tetap pemasaran yang disengaja dan direncanakan seperti kenaikan gaji staf pemasaran, kenaikan gaji wiraniaga, penambahan jumlah staf administrasi pemasaran, penambahan jumlah wiraniaga, penambahan jumlah kendaraan pemasaran, perluasan bidang, dan sebagainya. Biaya pemasaran variabel adalah biaya pemasaran yang jumlah biayanya yang akan dikeluarkan akan dipengaruhi berbagai tingkat aktivitas yang menjadi dasar alokasi biaya tersebut. Biaya pemasaran variabel jumlahnya akan dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat aktivitas atau hal-hal yang menjadi pemicu biaya tersebut. Karena jumlah biaya jenis ini dipengaruhi secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu, berarti biaya jenis ini adalah biaya yang dapat dikendalikan secara langsung jumlahnya. Jika perusahaan ingin menurunkan jumlah anggaran biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas yang menjadi pemicu biaya tersebut harus dikurangi sesuai dengan jumlah yang diinginkan. Jika perusahaan ingin menambah biaya pemasaran variabel, maka volume aktivitas biaya tersebut dapat dinaikkan sesuai jumlah yang diinginkan. Anggaran biaya penjualan terbagi menjadi dua. Ada anggaran biaya penjualan dan anggaran biaya pemenuhan pesanan. Biaya penjualan adalah keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mencari dan memperoleh penjualan produk perusahaan. Biaya ini mencakup biaya iklan, pemenuhan contoh produk, komisi wiraniaga, biaya demo, dan sebagainya. Biaya pemasaran yang bersifat variabel dan jumlahnya dipengaruhi oleh berbagai jenis aktivitas adalah sebagai berikut. Jenis biaya komisi penjualan, dengan dasar alokasi biayanya jumlah volume penjualan. Jenis biaya iklan,
Dengan dasar alokasi biayanya, ruang iklan yang digunakan atau jumlah penayangan. Jenis biaya pergudangan. Dengan dasar alokasi biayanya, ukuran volume, bobot atau jumlah produk. Jenis biaya pengepakan. Dengan dasar alokasi biayanya, ukuran volume, bobot atau jumlah produk. Jenis biaya pengiriman. Dengan dasar alokasi biayanya, ukuran volume, bobot atau jumlah produk. Jenis biaya pemberian kredit dan penagihan. Dengan dasar alokasi biayanya, jumlah pesanan pelanggan, transaksi atau jumlah faktur. Yang terakhir, jenis biaya administrasi pemasaran. Dengan dasar alokasi biayanya, jumlah pesanan pelanggan, transaksi atau jumlah faktur. Anggaran biaya pemenuhan pesanan. Biaya pemenuhan pesanan adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan upaya untuk memenuhi seluruh produk sesuai keinginan konsumen. Karena itu mencakup biaya pergudangan, pengepakan dan pengiriman, pemberian kredit dan penagihan serta administrasi pemasaran. Anggaran biaya pemasaran. Biaya iklan yaitu gaji staf administrasi penjualan, biaya korespondensi yaitu gaji dan komisi wiraniaga, biaya angkut yaitu gaji manajer pemasaran, contoh barang gratis yaitu biaya pelatihan wiraniaga, biaya gedung yaitu biaya telepon kantor pemasaran, biaya pengepakan yaitu biaya listrik kantor pemasaran, biaya penagihan yaitu biaya depresiasi kantor pemasaran. Anggaran biaya pemasaran tetap. Gaji staf administrasi pemasaran, gaji wiraniaga, gaji penyelia wiraniaga, biaya depresiasi aktiva tetap dan pemasaran. Biaya variabel dan faktor yang berpengaruh. Komisi penjualan yaitu jumlah volume penjualan, biaya iklan yaitu ruang iklan dan frekuensi, biaya penggudangan yaitu volume bobot atau jumlah produk, biaya pengepakan yaitu volume bobot atau jumlah produk, pemberian kredit dan penagihan yaitu jumlah pesanan dan transaksi. Anggaran biaya administrasi dan umum. Anggaran biaya administrasi dan umum adalah semua rencana yang berkaitan dengan aktivitas operasional kantor untuk mengatur dan mengendalikan organisasi secara umum. Anggaran biaya administrasi dan umum. Yang pertama, gaji staf administrasi yaitu biaya sewa kantor, kendaraan, dan lain-lain. Gaji manajer dan direktur yaitu biaya telepon kantor administrasi. Biaya urusan umum yaitu biaya listrik kantor administrasi. Biaya korespondensi yaitu biaya alat tulis dan cetak. Biaya bunga kredit yaitu biaya depresiasi gedung kantor. Macam-macam biaya yaitu biaya depresiasi kendaraan. Biaya administrasi dan umum adalah biaya yang jumlah relatif tidak dipengaruhi oleh tingkat aktivitas perusahaan. Biaya itu tergolong biaya yang tidak berubah dari waktu ke waktu, kecuali memang direncanakan untuk berubah. Perubahan besarnya biasanya administrasi dan umum, khususnya perubahan yang berupa penambahan biaya, dapat disebabkan oleh berbagai hal, baik yang direncanakan secara internal oleh perusahaan maupun faktor eksternal yang tidak terhindar seperti kenaikan gaji direksi, kenaikan gaji pegawai, kenaikan trik listrik, air, dan telepon. Contoh soal, PT Tintama sebuah perusahaan produsen pulpen yang berlokasi di Jakarta pada bulan November 2009. Kantor administrasi perusahaan ini membuat anggaran berkaitan dengan rencana kerja tahun 2010 untuk mendukung seluruh aktivitas perusahaan dalam mencapai tujuan. Pada tahun 2009 biaya yang dikeluarkan untuk administrasi dan umum adalah sebagai berikut. Gaji 4 staf administrasi sebesar 96 juta, gaji 2 manajer sebesar 72 juta, gaji direktur sebesar 36 juta, biaya urusan hukum sebesar 24 juta, biaya korespondensi sebesar 606 juta, biaya telepon sebesar 12 juta, biaya depresiasi gedung kantor sebesar 15 juta, biaya depresiasi kendaraan sebesar 24 juta, macam-macam biaya administrasi sebesar 9 juta. Untuk tahun 2010, perusahaan
menganggarkan kenaikan biaya administrasi dan umum. Perusahaan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama, kenaikan gaji staf administrasi sebesar 20%, kenaikan gaji manajer dan direktur masing-masing sebesar 20% dan 15%. Direncanakan merekrut 2 staf administrasi dengan gaji per bulan sebesar 1.500.000 per orang. Tarif listrik diperkirakan akan naik sebesar 20%, biaya yang lain diperkirakan tidak berubah. Berdasarkan data dan keterangan tersebut, di atas maka biaya administrasi dan umum PT Tintamas dapat disusun sebagai berikut. Pertama, gaji 4 orang staf administrasi direncanakan naik sebesar 20%, maka anggaran biaya gaji untuk 4 orang staf ini adalah sebesar 96 juta dikali 112 20% sama dengan 119 juta. Ditambah dengan rencana penambahan 2 orang staf baru dengan gaji per bulan masing-masing sebesar 1.500.000 sama dengan 2 kali 12 bulan dikali 1.500.000 sama dengan 36 juta, sehingga total gaji staf administrasi yang dianggarkan untuk tahun 2010 sebesar 115 juta 200 ditambah 36 gaji manajer direncanakan naik sebesar 20%, maka anggaran gaji manajer adalah sebesar 72 juta dikali 120% yaitu 86 juta 400. Biaya administrasi dan umum tahun 2010. Jenis biaya, gaji staf administrasi berjumlah 191 juta 200, gaji manajer 86 juta 400, gaji direktur dengan jumlah 96 juta, biaya sewa kendaraan dengan jumlah 36 juta, biaya korespondensi sebesar 6 juta, biaya telepon sebesar 12 juta, biaya listrik sebesar 21.600.000, biaya alat tulis dan cetak sebesar 12 juta, biaya depresiasi gedung sebesar 15 juta, biaya depresiasi kendaraan sebesar 24 juta, macam-macam biaya itu 1 juta, dengan jumlah total semuanya yaitu 449 juta 800. Gaji direktur direncanakan naik sekitar 15%, maka anggaran gaji direktur adalah sebesar 84 juta dikali 115% yaitu 96 juta 600. Biaya listrik diperkirakan naik sebesar 20%, maka biaya listrik yang dianggarkan untuk tahun 2011 sebesar 13 juta dikali 120% yaitu 21 juta 600. Karena biaya yang lain diperkirakan tidak berubah jumlahnya, maka total secara langsung oleh tingkat aktivitas tertentu. Karena itu biaya administrasi dan umum cenderung dialokasikan dengan jumlah yang sama kecuali terdapat rencana di atas biaya administrasi dan dibagi secara merata pada setiap bulan yang ada. Gaji staf administrasi misalnya dianggarkan sebagai 191 juta 200 dalam per tahun. Biaya 1 tahun dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan biaya sebesar 12 juta 600 per bulan. Maka semua jenis biaya administrasi dan umum dihitung dengan cara yang sama, maka akan menghasilkan biaya administrasi dan umum pada tahun bulan Januari sebesar 39 juta 500.